Karena merasa videonya itu dipotong, kalimatnya digoreng terkait dengan batik itu pelanggaran, Pak Anies kemudian menyodorkan sebuah video lengkap agar dinonton secara utuh terkait dengan statementnya yang telah membuat viral, menyita perhatian publik tentang batik itu pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Batik ya kemarin kemudian menjadi viral, dan sebagaimana kita ketahui bahwa batik ini adalah salah satu ya produk kebudayaan Nusantara yang begitu diminati oleh warga negara Indonesia, bahkan ya dari luar negeri. Batik ini merupakan sebuah produk kebudayaan yang mengalami perkembangan pesat ya dari dulu hingga saat ini. Dan kali ini itu tiba-tiba viral gara-gara sosok Anies Baswedan, yang kita tahu bahwa Pak Anies ini memang lagi gencar-gencarnya safari ke berbagai daerah ya, karena sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden. Statement yang kemudian membuat viral ini sontak menjadi perbincangan di berbagai kalangan, di mana Pak Anies menyatakan bahwa ya batik itu yang dulunya hanyalah pakaian bawa ya, kemudian dalam perjalanannya kemudian berubah ya menjadi pakaian, baju dan sebagainya, yang dianggapnya itu adalah sebuah pelanggaran ya, karena dulunya adalah pakaian bawa. Nah, ini kemudian mendapat respon dari salah satu netizen yakni NU garis lucu ya, yang kemudian dibalas oleh Pak Anies ya, bahwa ya yuk ya NU garis lucu ya, yuk nonton ya video lengkapnya, sampaikan kebenaran sekalipun itu tidak lucu, begitu menurut Pak Anies. Lalu Pak Anies kemudian menyodorkan ya video yang lengkapnya yang menjelaskan tentang bagaimana statement itu sampai kemudian muncul dan kemudian menjadi viral. Pak Anies menyodorkan agar ini dinonton supaya bisa disampaikan kebenaran secara lengkap. Kita akan coba simak dulu bagaimana video yang disodorkan Pak Anies ini yang terkait dengan batik itu pelanggaran. Jadilah pendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan. Bapak ini ada yang pakai batik. Bapak pakai batik di Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh Pak? Berdua nih pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional kan? Baju ada baju Indonesia. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu, saya ingin ajak ingat sebentar sekali. Baju laki-laki tradisional itu semua polos Bapak Ibu. Coba lihat. Ada nggak baju laki-laki bergambar? Masa lalu baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa ada yang pakai lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah, benar tidak? Polos. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju. Coba lihat-lihat, tak ada. Batik itu dipakainya untuk kain, lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang tadi pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu, di bidang pendidikan mulailah pelanggaran-pelanggaran baru. Mulailah pelanggaran baru. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem pelanggaran baru, maka tidak muncul kebaruan. Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Tidak. Ruang itu besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi, di dalam proses pembelajaran. Ya, sangat jelas ya, dan ini memang video durasi yang lengkap
yang cukup panjang yang disodorkan oleh Pak Anies, ya, karena dikritik oleh salah seorang netizen, ya. Kemudian Pak Anies, ya, itu meminta kepada, ya, @NU garis lucu ini, yuk ya, nonton lengkapnya dan sampaikan kebenaran, ya, sekalipun itu tidak lucu, Ibu Anies. Kalau kita simak apa yang disampaikan tadi, ya, oleh pidato Pak Anies, ya, itu sangat jelas, ya, bahwa Pak Anies menyampaikan bahwa dulu batik itu adalah pakaian bawah, ya, yang hanya pakaian bawah, sementara kebiasaan orang-orang dulu, ya, bahwa, ya, laki-laki itu biasanya hanya menggunakan baju yang sifatnya polos atau bahkan ada yang bergambar. Lalu kemudian dalam perjalanannya itu kemudian berkembang, ya, akhirnya batik ini kemudian menjadi baju. Jadi dia keluar dari pakem, ya, pada umumnya. Dan katanya ketika ada orang yang pertama kali melihat ketika batik itu dijadikan baju, loh, orang menganggapnya, oh, ini enggak sopan, ini pelanggaran, keluar dari pakem. Ya, begitu Ibunya Anies. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh Pak Anies bahwa itu, ya, prosesnya itu seolah-olah ada dialog antara orang, ya, dengan yang pakai batik, ya, yang pertama memulai ini. Ya, tentu pertanyaan kita, siapa orang yang dimaksud oleh Pak Anies ini? Siapa itu orang yang, ataupun misalnya kelompok masyarakat yang kemudian menegur ketika pertama kali batik itu dijadikan baju, lalu kemudian dipakai, lalu kemudian itu dianggap tidak sopan, ya, tidak, itu pelanggaran karena keluar dari pakem, ya, atau kebiasaan masyarakat, ya, secara umum kala itu. Nah, ini kan pertanyaan kita semua, ya. Ataukah Pak Anies sendiri yang mencoba membangun sebuah imajinasi, ya, karena kan kita tahu bahwa dia ini seorang intelektual, ya, seorang ilmuwan, ya, yang memang dari sisi konsep, ide dan gagasan, ya, semua orang tidak meragukan kemampuan Pak Anies. Nah, kalau ini hanyalah sebuah imajinasi atau sebuah narasi yang dibangun oleh Pak Anies, ya, ini kan tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena tentu kita bertanya, siapa loh orang yang menyatakan bahwa pakai baju batik itu enggak sopan, keluar dari pakem, itu pelanggaran, ya, sebagaimana yang dirasikan oleh Pak Anies dalam video lengkap itu. Ini mengundang pertanyaan bagi kita semua, bahwa apa yang kita lihat hari ini, bagaimana batik sebagai sebuah produk kebudayaan, ya, sebagai sebuah karya masyarakat Nusantara dari dulu hingga sekarang, adalah sebuah geliat, ya, hasil karya anak bangsa yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jadi kalau dulunya hanyalah berupa kain, ya, karena mungkin keterbatasan fasilitas untuk kemudian membuat dalam bentuk baju dan sebagainya, seiring perjalanan waktu peradaban yang kian maju, maka, ya, batik itu pun banyak didesain dalam bentuk baju, ya, baik baju kemeja maupun baju kaos, dan itu adalah sebuah bentuk ideal dari perkembangan batik itu sendiri. Dan kita harus mengapresiasi, ya, karya-karya anak bangsa, apalagi sekarang, ya, batik, ya, memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena telah memasuki, ya, berbagai, ya, model-model daripada pakaian itu sendiri, dari celana, ya, sarung, baju, ya, bahkan mungkin berbagai aksesoris lainnya, ya. Dan itu adalah sebuah bentuk-bentuk ideal dari perkembangan peradaban batik itu sendiri. Nah, sehingga memang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kok kenapa Pak Anies mau memberikan statement yang seperti itu, dan itu kan, ya, tentu menyakiti perasaan masyarakat Nusantara, ya, sebagai pemilik daripada ciptaan karsa batik ini sendiri. Ini kan akan membuat kecewa masyarakat yang selama ini memang bergelut, ya, dalam dunia batik, baik sebagai seorang pebisnis ataupun sebagai mereka-mereka yang memang, ya, pencinta kebudayaan, ya, masyarakat Nusantara itu sendiri. Maka menjadi disayangkan ketika Pak Anies membuat statement-statement yang seperti ini. Semoga kita semua bisa dan pandai-pandai menghargai produk kebudayaan masa lalu sebagai hasil karya anak bangsa. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.